Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Sejarah Pendidikan Islam akan membahas materi mengenai sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Sebelum kami membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Desi Intansari, yang kedua ada Jihan Novitasari, yang ketiga ada Salsabila Aulia Maharani, dan yang keempat saya sendiri, Nur Aulia Unisa. Baik, langsung saja lanjut ke materi. Materi yang pertama akan dibahas oleh Nur Aulia Unisa. Materi pertama yaitu pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah himpunan, gagasan, atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan bergabung sehingga menjadi satu keseluruhan. Yang kedua, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama atau Islam, agar terbentuknya kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Yang selanjutnya adalah ciri khas pendidikan Islam. Ada dua macam. Yang pertama tujuannya, yaitu membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Yang kedua, isi pendidikannya, yaitu ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap pendidikan. Pendidikan Islam berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran, agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat dan negara sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pendidikan. Dari beberapa sumber yang dipelajari, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 komponen pendidikan yang digunakan dalam acuan penelitian ini. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua adalah siswa, yang ketiga pendidik, yang keempat isi atau materi, yang kelima situasi lingkungan, dan yang terakhir keenam adalah alat pendidikan. Maka untuk menghasilkan output dari sistem pendidikan yang bermutu, hal yang paling penting adalah bagaimana membuat semua komponen yang dimaksud berjalan dengan baik, yang mana pendidik siswa, materi pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan semuanya satu langkah menuju pencapaian tujuan pendidikan itu. Adalah komponen tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat dan dalam rangka mencapai tujuan atau tidak. Dalam praktek pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas, banyak tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh siswa. Dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Amir Faisal, tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam, yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa. Selanjutnya, Faisal merinci manusia yang bertakwa itu adalah yang dapat melaksanakan ibadah. Lalu yang kedua, membentuk warga negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsanya dalam rangka bertanggung jawab kepada Allah. Yang ketiga, membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap dan terampil untuk memasuki teknostruktur masyarakatnya. Yang keempat, mengembangkan tenaga ahli di bidang ilmu agama Islam. Kedua, ada komponen siswa. Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Dalam pendidikan tradisional, siswa yang dipandang sebagai organisme yang pasif hanya menerima informasi dari orang dewasa. Kini, makin cepatnya perubahan sosial dan berkat penemuan teknologi, maka komunikasi antar manusia berkembang amat cepat. Siswa, di samping sebagai objek pendidikan, ia juga sebagai subjek pendidikan. Karena sumber belajar bukan hanya guru, tapi siswa juga dapat memiliki sumber belajar terutama dalam pembelajaran aktif. Sebagai salah satu input di lembaga pendidikan, juga sebagai komponen yang turut menentukan keberhasilan sistem pendidikan. Lalu yang ketiga ada komponen pendidik. Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik sebagai pendidik dan memenuhi beberapa kompetensi sebagai pendidik. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang dipenuhi oleh seorang pendidik, yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan. Sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi pribadi, yang ketiga, kompetensi profesional, dan yang terakhir, kompetensi sosial. Lalu berikutnya ada komponen materi atau isi pendidikan. Materi atau isi pendidikan adalah segala suatu pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Terdapat syarat utama dalam pemilihan beban atau materi pendidikan, yaitu yang pertama, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, yang kedua, harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang kelima, ada komponen lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Siswa dengan berbagai potensinya akan berkembang maksimal jika berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosio-kultural. Dalam hal-hal di mana situasi lingkungan ini berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan, maka lingkungan itu juga menjadi pembatas pendidikan. Lalu yang berikutnya ada komponen alat pendidikan. Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan bahan materi pendidikan yang tepat. Perlu dipilih metode yang tepat. Metode adalah cara yang di dalamnya fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan apakah sebuah metode dapat disebut baik diperlukan patokan atau kriteria yang bersumber pada beberapa faktor. Faktor utama yang menentukan adalah tujuan yang akan dicapai dalam prakteknya. Paling tidak ada dua macam alat pendidikan. Pertama, alat pendidikan dalam arti metode. Yang kedua, alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan sebagai media pembelajaran dan sarana pembelajaran. Alat pendidikan adalah arti perangkat keras adalah sarana pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat mendukung terselenggaranya pembelajaran aktif dan efektif. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional ini ada 4, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan, kemudian yang kedua membentuk watak, yang ketiga membentuk peradaban bangsa yang bermartabat, dan yang keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketujuh ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ada
9, yaitu yang pertama menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua menjadikan manusia berakhlak mulia, kemudian yang ketiga menjadikan manusia yang sehat, kemudian yang keempat menjadikan manusia yang berilmu, kemudian yang kelima menjadikan manusia yang cakap, kemudian yang keenam menjadikan manusia yang kreatif, kemudian yang ketujuh menjadikan manusia yang mandiri, kemudian yang kedelapan menjadikan manusia warga negara yang demokratis, dan yang terakhir menjadikan manusia yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Salsabila. Baik, kita akan masuk ke poin tentang prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, salah satunya yaitu sebagai berikut. Jadi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin tentang kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Jadi dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, lembaga pendidikan agama Islam menempati posisi yang kuat. Mereka mengatakan bahwa karena tingkat pendidikan yang tinggi, Islam memiliki landasan hukum formal dalam sistem nasional negara. Ada beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan pendidikan ajaran Islam, yaitu sistem pendidikan nasional. Baik, itu saja penjelasan atau hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.